Halo adik-adik semua, selamat pagi, sehat-sehat semua? Puji Tuhan, kembali lagi bersama kakak di Immanuel Kids Garut. Mungkin adik-adik semua bertanya, siapakah yang berdiri di depan adik-adik semua? Nah, kakak akan memperkenalkan siapa diri kakak. Nama kakak Abraham, kakak berasal dari Jakarta. Sekali lagi adik-adik, nama kakak Abraham. Nah, kita akan memulaikan ibadah ini. Sebelum itu kita akan berdoa dan adik-adik semua bangkit berdiri, lipat tangan dan tutup mata. Kita akan berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Tuhan masih menolong, menyertai kami semua. Dan sebentar kami akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan terlebih juga kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biar Tuhan memberikan kami hikmat dan semangat untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Ini yang menjadi doa dan seruan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Semuanya semangat ya. Jangan ada yang makan, jangan ada yang ngemil. Dan kita harus menghormati Tuhan. Selamat beribadah adik-adik. Dadah. What I've heard, oh yeah.
mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Engkau mengurapi setiap kami yang akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau urapi kami, berikan kami pengertian Tuhan. Berkati juga nanti kakak guru yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu juga tertanam dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Teret berkeliling satu kali. Toet. Teret berkeliling dua kali. Toet. Sebentar dulu kakak-kakak. Adik-adik semua jangan cuma nonton ya. Ayo semua bangkit berdiri yuk. Ikutin kakak-kakak juga ya. Berdiri, bikin lingkaran. Sama siapapun yang ada di sana. Ayo ajak lingkaran, berdiri. Lingkaran walaupun sendiri. Ayo berdiri ya. Taruh handphonenya di depan. Kita mau sama-sama membuat lingkaran. Ayo kita mulai lagi dari awal ya kakak. Ayo. Teret berkeliling satu kali. Berkeliling dua kali. Toet. Teret berkeliling tiga kali. Toet. Teret berkeliling empat kali. Toet. Teret berkeliling lima kali. Toet. Teret berkeliling enam kali. Toet. Terakhir. Teret berkeliling tujuh kali. Toet. Roboh tembok Yeriko. Oke adik-adik semua. Ya boleh duduk ya. Yang tadi sudah berdiri duduk lagi. Capek nggak? Ya kita di sini juga capek ya. Udah muter-muter 7 kali. Kenapa sih kita harus muter-muter adik-adik? Semua tahu kenapa nggak? Coba sebelum mulai Cici mau menyapa dulu adik-adik ya. Kalau Cici bilang halo, jawab hai ya. Sambil kita menurunkan capeknya kita ya. Kalau Cici bilang halo, jawab hai. Kalau Cici bilang hai, jawab halo. Oke ya. Halo. Hai. Halo, hai. Hai, halo. Hai. Yeay, mantap ya adik-adik di rumah ya, puji Tuhan. Sekarang Cici tanya, haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Yeay, puji Tuhan ya adik-adik semua. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan ya. Tadi kita sudah berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Dan Cici saat ini akan membahas tentang apa yang tadi kakak-kakak tadi sudah muter-muter ya. Kira-kira apa ya adik-adik ya? Dikatakan robohlah tembok Yeriko. Berapa kali tadi ya kakak-kakaknya muter? 7 kali. Tapi kalau firman Tuhan katakan berapa kali ya adik-adik ya? Coba kita buka ya kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Semua yang bawa Alkitab, yang punya Alkitab, dan yang ada di rumah Alkitabnya, ayo diambil, dibawa ya. Kita buka dalam kitab Yosua pasal 6. Kita lihat ya ceritanya di Alkitab. Bener gak sih sampai 7 kali harus muter-muter? Terus kenapa tembok Yeriko itu jatuh harus dikelilingi dulu ya? Coba kita cari tahu ya. Mungkin adik-adik udah tahu cerita ini. Coba ya. Oke. Cici akan bacakan ayatnya buat kita semua. Adik-adik menyimak ya. Yosua 6. Jatuhnya Yeriko. Firman Tuhan. Dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua. Ketahuilah,
Aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring, maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Kemudian Yosua bin Nun memanggil para imam dan berkata kepada mereka, angkatlah tabut perjanjian itu, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut Tuhan. Dan kepada bangsa itu dikatakannya, majulah, kelilingilah kota itu, dan orang-orang bersenjata harus berjalan di depan tabut Tuhan. Segera sesudah Yosua berkata kepada bangsa itu, maka berjalanlah maju ke-7 orang imam yang membawa ke-7 sangkakala tanduk domba itu di hadapan Tuhan. Lalu mereka meniup sangkakala, sedang tabut perjanjian Tuhan mengikut mereka. Dan orang-orang bersenjata berjalan di depan para imam yang meniup sangkakala, dan barisan penutup mengikut tabut itu, sedang sangkakala terus-menerus ditiup. Tetapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa itu demikian, janganlah bersorak dan janganlah perdengarkan suaramu, sepatah kata pun janganlah keluar dari mulutmu sampai pada hari aku mengatakan kepadamu, bersoraklah, maka kamu harus bersorak. Demikianlah tabut Tuhan mengelilingi kota itu, mengedarinya sekali saja. Kemudian kembalilah mereka ke tempat perkemahan dan bermalam di tempat perkemahan itu. Ayat 12. Keesokan harinya Yosua bangun pagi-pagi, lalu para imam mengangkat tabut Tuhan. Maka berjalanlah juga ke-7 orang imam yang membawa ke-7 sangkakala tanduk domba itu di depan tabut Tuhan. Sambil berjalan mereka meniup sangkakala, sedang orang-orang bersenjata berjalan di depan mereka, dan barisan penutup mengikut tabut Tuhan. Sementara sangkakala terus-menerus ditiup. Demikianlah pada hari kedua mereka mengelilingi kota itu sekali saja, lalu pulang ke tempat perkemahan, dan begitulah dilakukan mereka 6 hari lamanya. Tetapi pada hari yang ke-7 mereka bangun pagi-pagi ketika fajar menyingsing dan mengelilingi kota itu 7 kali dengan cara yang sama. Hanya pada hari itu mereka mengelilingi kota itu 7 kali. Lalu pada ke-7 kalinya, ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, bersoraklah, sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. Lalu bersoraklah bangsa itu, sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu, lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing masuk ke dalam kota, langsung ke depan dan merebut kota itu. Oke, adik-adik, kita tadi sudah membaca kebenaran firman Tuhan ya, sambil adik-adik juga melihat tadi sedikit ya cuplikannya ya. Dan Cici mau tanya nih, kalau adik-adik semua menyimak tadi ceritanya tentang kejatuhan Yeriko, sekarang Cici mau bertanya, jadi berapa hari lamanya bangsa Israel beserta dengan Yosua mengelilingi kota itu? Berapa hari? 7 hari.
Iya betul, 7 hari. Dan dalam 1 hari Tuhan perintahkan harus mengelilingi berapa kali adik-adik? 1 kali. Nah kalau 6 hari lamanya mereka berputar, berarti berapa kali mereka harus berputar? 6 kali. Iya 6 kali, tapi Tuhan bilang tadi di hari ke-7 mereka harus berputar berapa kali? 7 kali. Oke, berarti kalau tadi 6, terus sekarang ditambah 7, totalnya jadi berapa kali? 13. Yeay, betul sekali adik-adik. Jadi jangan salah ya. Oke, puji Tuhan. Jadi apa sih maksudnya dengan firman Tuhan yang tadi kita sudah dengar? Nah, lewat firman Tuhan ini adik-adik, Cici hanya mau menyampaikan bahwa peperangan yang Yosua lakukan ini itu dipimpin oleh Tuhan. Tuhan yang berkuasa untuk memberikan kemenangan. Itu peperangan bisa dimenangkan oleh bangsa Israel karena apa? Karena Tuhan yang pimpin. Sehingga Yosua dapat mengalahkan musuh mereka. Sebab itu adik-adik, tahukah kita semua bahwa kita pun sebenarnya di dunia ini kita punya musuh loh adik-adik. Di mana kita juga harus berperang lawan musuh itu. Jangan sampai kita kalah. Siapa musuh kita? Musuh kita bukan manusia. Musuh kita siapa? Si iblis. Nah, jadi saat si iblis mau menyerang kita dengan menggoda kita untuk mengikuti hal-hal yang tidak baik, dengan membuat kita untuk berkata-kata kasar. Kalau iblis menyerang kita dengan demikian, kita harus melawan setiap siasat iblis. Ya adik-adik, dengan apa? Dengan kita lakukan firman, apa yang Tuhan bilang yang benar, Tuhan ajarkan kepada kita, kita harus lakukan apa? Itu yang harus kita lakukan. Jadi kita harus dengar-dengaran apa kata Tuhan. Ya adik-adik ya. Jadi ingat, hari-hari ini yang terjadi di zaman sekarang ini, adik-adik perlu tahu, zaman ini semakin jahat adik-adik. Banyak hal-hal kejahatan yang tidak bisa dilihat secara langsung itu jahat. Tapi dalam Cici yakin dan percaya adik-adik semua punya gadget bukan? Semua adik-adik umur berapapun sekarang kita punya gadget ya. Nah di situ pun hati-hati. Jangan sampai kita kena jebakan si iblis. Ya, jangan sampai kita karena kita nggak dilihatin orang tua, kita pegang handphone kita, terus kita lihat-lihat, udah mulai lihat yang nggak baik. Awalnya bilang, aku mau ibadah, pegang handphone. Habis itu setelah itu kita lihat-lihat yang tidak benar. Hati-hati adik-adik ya, jangan sampai iblis menipu kita, jangan sampai kita digoda oleh iblis untuk melihat hal-hal yang tidak baik. Lawan si iblis, ya. Oke adik-adik, jadi jangan melawan Tuhan, tetapi lawan si iblis ya hari-hari ini. Oke, sebab itu adik-adik, terakhir Cici mau katakan kepada kita semua, mari kita terus hidup takut akan Tuhan dan tetap dengar-dengaran apa yang Tuhan bilang kepada kita. Apa yang baik, lakukan itu dalam kehidupan kita. Ya adik-adik ya. Satu ayat terakhir yang Cici mau kita sama-sama baca ya adik-adik ya. Satu ayat terakhir, ayo kita buka sama-sama yuk. Ayat terakhir ini terdapat di dalam suratan Yohanes. Buka ya, 1 Yohanes pasal 3. Dibuka ya adik-adik ya yang ada Alkitabnya. 1 Yohanes pasal 3. Ayat 10. Yo yang punya Alkitab dibaca. Tapi kalau ada yang nggak ada Alkitab, adik-adik bisa lihat di bawah ini ya. Nih ada teksnya. 1 Yohanes 3 ayat 10. Ayo kita baca sama-sama ya. 1 Yohanes 3 ayat 10. 1, 2, 3. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Nah, jadi adik-adik semua mau dikatakan anak Tuhan atau anak iblis? Lakukan apa yang benar ya, karena kita anak Tuhan. Kalau adik-adik semua melakukan apa yang tidak benar, apa yang dosa, apa yang jahat, yang harusnya kita tidak lakukan, tapi kita lakukan itu, maka adik-adik bisa disebut anak-anak si iblis. Hati-hati ya adik-adik ya, kita harus lawan si iblis itu. Oke, adik-adik, ayat yang tadi kita baca itu juga menjadi ayat hafalan kita ya untuk minggu depan. Jadi jangan sampai lupa, 1 Yohanes 3 ayat 10 itu pun menjadi ayat hafalan adik-adik semua untuk adik-adik hafalkan dan dikirim kepada nomor yang biasa ya. Oke adik-adik, untuk mengakhiri firman Tuhan pagi hari ini,
kita akan akhiri dengan doa ya. Mari kita sama-sama berdoa adik-adik. Yuk bangkit berdiri dulu nih, bangkit berdiri dulu. Tadi kan udah duduk ya, udah dengerin firman Tuhan. Sekarang kita mau akhiri. Ayo berdiri, udah berdiri? Udah ya, ayo berdiri semua. Sekarang lipat tangan, tutup matanya, kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan, pagi hari ini kami sudah diberkati lewat setiap pujian yang ada, lewat setiap firman Tuhan yang ada. Biarlah semuanya itu tidak berlalu dengan sia-sia, tetapi bawa kami untuk kami lebih sungguh-sungguh lagi dalam kami dengar-dengaran akan Tuhan, dan terlebih bawa kami lebih sungguh-sungguh lagi dalam kami memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan kami terima firman-Mu pada saat pagi hari ini, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Halo teman-teman, selamat pagi. Sekarang Maxwell akan menghafalkan ayat hafalan 1 Korintus 15 ayat yang ke-33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Terima kasih. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-33 berbunyi, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Terima kasih. 1 Korintus ayat 33 berbunyi, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Terima kasih. 1 Korintus 15 ayat 33 mengatakan, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Terima kasih. 1 Korintus 15 ayat yang ke-33 berbunyi, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Terima kasih. 1 Korintus 15 ayat 33, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Terima kasih. 1 Korintus 15 ayat 33, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Terima kasih. Nah adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah bersorak bagi nama Tuhan, dan kita juga sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan tidak kita dengar saja, tetapi tertanam dalam hati kita, dan kita bisa praktekkan di kehidupan kita adik-adik. Dan kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu pada hari ini, dan kita akan berdoa. Ayo adik-adik, kita bangkit berdiri, kita lipat tangan, dan tutup mata. Kami bersyukur Bapa buat pagi hari ini Tuhan, kami sudah menyelesaikan acara ibadah sekolah minggu ini Tuhan. Biarlah pujian dan penyembahan kami itu menjadi berkat bagi kami, dan terlebih firman Tuhan yang sudah disampaikan itu menjadi kekuatan bagi kami Tuhan. Biarlah kami terus hidup di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akhiri ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, jangan lupa kita akan bertemu lagi di minggu depan tanggal 25 bulan 7 2021. Dan kita akan akhiri ibadah ini. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.